Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono, dosen pengampu pengembangan matematika SD, beserta teman-teman kelas 2B, program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus tahun 2021. Perkenankanlah kelompok kami, kelompok 5, untuk memaparkan atau mempresentasikan materi tentang konsep desimal dan persen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari next. 1. Rani Susanti, yang kedua Dina Rosyada, dan yang ketiga saya sendiri, Heni Suci Lestari. Next. Materi pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, konsep desimal. Next. A. Pengertian desimal. Menurut Rasmussen dan Rosekrans tahun 1985 mendefinisikan bahwa angka desimal adalah angka yang mengandung titik desimal. Contoh untuk bilangan desimal yaitu 0,5, 3,75, 25,889, dan yang keempat 0,125. Untuk yang di sebelah kanan ini merupakan contoh bukan bilangan desimal seperti 28, 3, 320, dan 125. Next. Pengertian desimal selanjutnya yaitu menurut Hawkins dan Stobbe tahun 2005 mendefinisikan bahwa desimal adalah bilangan yang dihasilkan dari hasil bagi bilangan 10 dan kelipatannya atau pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Contoh, 0,5 didapatkan dari 5 per 10. 5 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut. Contoh berikutnya, 1,75 didapatkan dari 175 per dengan penyebut 100, sehingga contoh desimalnya yaitu 1,75. Next. B. Contoh desimal melalui penanaman konsep untuk peserta didik di kelas, yaitu dapat menggunakan papan atau kertas lipat yang bisa dibagi menjadi bagian per 10. 1 lembar papan utuh atau 1 persegi penuh diarsir menandakan 1. Kemudian, bagilah persegi tersebut menjadi 10 bagian yang sama untuk membuat per 10. Karena sesuai gambar dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka yang diarsir hanya 1 sehingga ditulis 1 per 10. 1 menunjukkan banyak bagian yang diarsir, 10 menunjukkan banyak bagian atau per 10-nya. Jadi, jika dijadikan desimal, bisa ditulis 0,1. Next. Contoh desimal berikutnya. Berapa banyak seluruh kotak dan berapa banyak persepuluhan yang diarsir? Jika dilihat dari gambar, ada 2 kotak yang diarsir penuh. Dan ada 1 kotak yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama dengan hanya 1 bagian yang diarsir. Berapa banyak seluruh kotak yang diarsir? Yaitu ada 2. Berapa banyak jumlah yang diarsir setelah kotak dipotong menjadi 10 bagian yang sama? Yaitu hanya ada 1 yang diarsir dari 10 bagian. Maka dalam desimal dapat ditulis 2,1. 2 menunjukkan satuan, dan 1 di belakang koma menunjukkan per 10.
berikutnya. Untuk materi selanjutnya tentang nilai tempat desimal akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya, yaitu Ibu Rani Susanti. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Heni Suci Lestari. Yang pertama yaitu desimal C di nilai tempat desimal. Yang pertama yaitu desimal 3,2, satuannya 3, per 10-nya 2. Untuk desimal 5,7, satuannya 5, dan per 10-nya 7. Untuk 32 per 10, satuannya 3, per 10-nya 2, desimalnya 3,2. Untuk 57 per 10, satuannya 5, per 10-nya 7, dan desimalnya 5,7. Untuk desimal 13,2, puluhannya 1, satuannya 3, per 10-nya 2, per 100-nya tidak ada. Untuk 1,32, puluhannya tidak ada, satuannya 1, per 10-nya 3, dan per 100-nya 2. Next. D. Penggunaan konsep desimal. Berapa panjang pensil? Panjang pensilnya 5,2. Ditunjukkan dari 5 satuan dan lebih 2 garis atau 2 per 10. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada berapa pak pensil, yaitu ditunjukkan dengan 2 satuan dan lebih 3 pensil atau 3 per 10, yaitu menjadi 2,3. Untuk E, penjumlahan dan pengurangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal dapat dilakukan jika letak komanya sejajar atau bilangan ditempatkan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Contoh pada penjumlahan 3,5, 4 ditambah 4,2, hasilnya 7,7. Tanda koma sejajar. Untuk contoh pengurangan, 99,7 dikurangi 4,5, hasilnya 95,2. Next. F, perkalian desimal. Tanda koma dihilangkan terlebih dahulu untuk memudahkan penghitungan. Setelah menemukan hasilnya, tanda koma dikembalikan dengan cara menghitung banyak angka di belakang koma dari soal tersebut. Contoh yang pertama, 2,2 dikalikan 2. Itu dikalikan 2 kali 2, 4. Dan 2 kali 2, 4. Hasilnya 4,4. Untuk contoh yang kedua, 33,1 dikalikan 1,2. Dihitung seperti perkalian biasa, yaitu 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6. Lanjut untuk yang 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 3, 3 kali 1, 3. Dijumlahkan seperti penjumlahan biasa, 3972, dan hasilnya yaitu menghitung tadi 2 angka di belakang koma menjadi 39,72. Next. Untuk yang G, pembagian desimal. Caranya, ubah desimal menjadi pecahan biasa, ubah tanda bagi menjadi kali dengan membalik pembilang dan penyebut dari pecahan di belakang tanda bagi. Mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan mengubah hasilnya menjadi desimal. Contohnya, 2,4 dibagi 0,5 dapat dituliskan dalam bentuk desimal, yaitu 24 per 10 dibagi 5 per 10. Lalu mengubah, yaitu tadi bilangan bagi menjadi kali dan membalik angka yang belakang 5 per 10 menjadi 10 per 5, yaitu didapat 24 per 10 kali 10 per 5, hasilnya 24 per 5, karena 10 dibagi 10 habis 0. Menjadi disederhanakan menjadi 4 per 5, dan diubah menjadi
desimal 48 per 10 menjadi 4,8. Next. H. Pembulatan desimal. Pembulatan ke satuan terdekat. Yang pertama dari persepuluhan. Jika bilangan persepuluhnya kurang dari 5, maka bilangan persepuluhnya hilang dan satuannya tetap. Contohnya 34,2 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 34 karena 2 yaitu kurang dari 5. Jika bilangan persepuluhnya lebih dari sama dengan 5, maka bilangan persepuluhnya hilang dan satuannya ditambah 1 atau plus 1. Contohnya 126,8 sama dengan yaitu dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 127. Karena angka 8 lebih dari 5 maka menjadi plus 1 menjadi 8. Yang kedua, dari perseratusan, jika bilangan perseratusnya kurang dari 50, maka bilangan perseratusnya hilang dan satuannya tetap. Contohnya 217,48 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 217 karena 48 kurang dari 50. Jika bilangan perseratusnya lebih dari sama dengan 50, maka bilangan perseratusnya hilang dan satuannya ditambah 1 atau ditambah 1. Contohnya 5,92 dibulatkan ke satuan menjadi next 505, untuk konsep persen akan disampaikan rekan saya Ibu Dina. Silakan Ibu Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yang kedua adalah konsep persen. Yang pertama tentang pengertian persen. Menurut Bird, menyatakan bahwa persentase digunakan untuk menyatakan suatu standar yang umum dan merupakan pecahan dengan penyebut 100. Menurut Van de Waal, menyatakan bahwa persen adalah bentuk sederhana per 100 dan cara ketiga dari penulisan pecahan dan desimal. Simbol persen seperti ini. Selanjutnya, penerapan operasi hitung pada persen. Yang pertama, mengubah desimal ke bentuk persen. Caranya, ubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubah penyebutnya menjadi 100 atau pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Yang ketiga, kalikan bilangan tersebut dengan 100%. Sebagai contoh, 0,3 sama dengan berapa persen? Jawabnya 0,35 dijadikan ke pecahan biasa menjadi 35 per 100. Dikalikan 100%. 100 sama 100 dicoret habis, jadinya tinggal 35%. Untuk contoh kedua, 0,4 berapa persen? Sama caranya dijadikan ke pecahan 40 per 100 dikalikan 100%, hasilnya 40%. Mengubah persen ke bentuk desimal. Yang pertama caranya, ubah persen menjadi pecahan biasa atau penyebut 100. Yang kedua, ubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang ketiga, banyaknya bilangan di belakang koma sama dengan banyaknya 0 pada penyebut. Sebagai contoh, 5%. 5% sama dengan ubah ke pecahan biasa, yaitu persen 5 per 100. Karena per 100 di belakang koma harus ada 2 angka, karena nolnya 2. Jadi cara menulisnya 5, 0, kemudian baru diberi koma, dan sebelum koma diberi angka 0. Jadi hasilnya 0,05. Yang kedua, 75%. Berapakah desimalnya? 1
sama 75/100, tinggal mengubah 0,75 belakang koma 2 angka. Untuk selanjutnya, penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah terapan berkaitan dengan persen biasanya mengambil salah satu dari bentuk berikut. 1. Menentukan persen dari suatu bilangan. 2. Menentukan nilai suatu bilangan jika persen dari bilangan tersebut diketahui. Sebagai contoh, ibu membeli baju di pasar swalayan. Pada label tertera harga Rp150.000 dengan potongan harga 20%. Pertanyaannya, berapa rupiah potongan harga yang diterima ibu? Yang kedua, berapa rupiah harga yang harus dibayar ibu? Jawabnya, yang pertama, potongan harga kita cari dulu, yaitu 20% dari 150.000 adalah 20/100 kali 150.000. Coret nolnya yang sama, habis, kemudian tinggal 20 kali 1.500, hasilnya 30.000. Jadi potongan harganya 20% tadi adalah 30.000. Yang B, harga yang harus dibayar ibu adalah harga mula-mula dikurangi potongan harga. Harga semula yaitu 150.000 dikurangi potongan harga tadi 30.000. Maka hasilnya Rp120.000. Jadi harga yang harus dibayar ibu sebesar Rp120.000. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.